ada adzan, saya cari muadzinnya tidak ada. Di mana, Pak? Ini nih, sini nih. Dia punya mimbar nih, adzan sama duduk. Sak macamnya orang-orang itu. Kalau agama ini tidak diatur, Pak, hancur agama itu, Pak. Betul enggak? Makanya diatur syariat ini. Kan adzan itu berdiri menghadap ke barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah menuntaskan kita terhadap amal-amal yang diwajibkan oleh Allah pada bulan Ramadan kemarin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa dan menganjurkan amalan-amalan ibadah yang lain, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan semua pahala-pahala tersebut. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, menerima semua amalan kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan latihan kita dalam hal beribadah. Bulan Ramadan adalah bulan hal membiasakan ibadah kepada kita. Di dalam bulan Ramadan semua amalan ada. Entah itu puasa, sholat malamnya, sedekahnya, ngajinya, beramal baik, ya, dan yang lainnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka Ramadan itu adalah bulan untuk latihan kita. Maka bagaimana kita setelah bulan Ramadan? Bagaimana bekas-bekas bulan Ramadan yang sudah kita laksanakan para jamaah? Maka tetap kita menjalankan semua ibadah yang ada di bulan Ramadan. Puasa, di sini ada puasa Syawal, ada puasa Arafah, ada puasa Asyura, ada puasa Senin Kemis, ada puasa Daud, ada puasa Ayyamul Bid. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu tanda katanya para ulama yang ada di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Imam Ibnu Rajab Hambali mengatakan salah satu tanda diterimanya amalannya seseorang, yaitu setelah melakukan amal kebaikan dia mengikuti dengan amal kebaikan selanjutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika melihat seorang hamba yang melakukan amal kebaikan, maka Allah akan membantunya untuk mengerjakan, mengamalkan amal kebaikan setelahnya. Maka setelah bulan Ramadan, jangan lupa para jemaah, sholat tarawih yang dulu antum lakukan, kemarin yang antum lakukan setiap malam, maka masih ada sholat tahajud, masih ada sholat witir, ya. Jangan cuma mengerjakan sholat witir ketika bulan Ramadan, sehingga anak-anak kita fahamnya sholat witir itu ketika Ramadan. Setelah Ramadan berakhir, tidak ada sholat witir. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam yutir falaysa minna." Barang siapa yang tidak sholat witir bukan golongan kami. Para ulama, Imam Ahmad misalnya, juga mengatakan bahwa barang siapa yang meninggalkan sholat witir tidak diterima persaksiannya para jamaah. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah hamba Allah di setiap hari. Jangan menjadi hamba Allah hanya di bulan Ramadan. Jangan sampai kita mikir bahwasanya ibadah itu hanya di bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan ngebut, tiap hari ke masjid, sholat jamaah, giat, sedekahnya lancar. Ketika Ramadan hilang, kelancarannya juga hilang. Di masjid sudah
tidak pernah ke masjid. Sampai sandalnya tidak pernah ke masjid. Maka oleh karenanya para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kita bersemangat bahwasanya amalan kita itu berhentinya ketika kita mati, ya. Hatta ya'tiyanal yakin, sampai kita mati para jamaah dimuliakan Allah. Kalau kita belum mati, lanjut terus ibadah, jangan berhenti. Salat malamnya lanjut, puasanya lanjut, ngajinya lanjut, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyaknya kenikmatan dan kenikmatan yang tidak terputus. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika Muhammad SAW fi a'la jannatil khuld. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keimanan yang kuat, tidak terombang-ambing ya dengan kemaksiatan, tidak terombang-ambing dengan kesyirikan, tetap ya iman kita. Dan kemudian kenikmatan yang terus menerus tanpa henti, tanpa terputus, dan kemudian di akhirnya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemankan kepada Rasulullah SAW di surganya nanti, yaitu surga yang kekal. Amin Rabbal alamin. Para jamaah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada babun fi ahkamil adzan wal iqamah. Maka bab dalam hukum adzan wal iqamah lamma kanatis salawatul khams muakkatatan bi awqatil muayyana la yajuzu fi'luha qabla dukhuli tilkal awqat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salat yang 5 waktu itu ditetapkan dengan waktu yang tertentu. Ini sudah kita bahas beberapa bulan yang lalu. Kapan waktu salat zuhur sudah kita bahas. Waktu salat zuhur itu adalah ketika matahari tergelincir ke barat. Cara membuktikan bagaimana orang para jamaah? Bayangannya ke arah timur. Jadi kalau matahari di barat sedikit, bayangannya ke arah timur, maka itu sudah menjadikan tanda bahwasanya itu adalah sholat zuhur. Bagaimana dengan sholat asar? Coba. Nah ini antum kalau mau jadi muadzin harus paham ini para jamaah. Jangan cuma ngandalkan waktu seumur hidup. Tahu waktu seumur hidup? Jadwalnya muadzin tuh waktu apa? Sepanjang masa. Jangan ngandalkan itu para jemaah. Ya, kalau itu salah, ya tidak bisa disalahkan. Karena apa? Itu cuma alat. Yang salah itu kitanya, karena kita tidak tahu. Waktu asar itu kapan para jemaah? Ketika bayangan lebih panjang daripada bendanya. Nah ini ada spidol enggak para jemaah? Iya, harusnya lurus. Jadi kalau misalnya dia lurus, matahari itu ada di sebelah barat ketika waktu asar, maka kalau misalnya antum robohkan, bayangannya itu lebih panjang daripada bendanya. Maka itu waktu asar. Nah, mulai sekarang dipraktekkan. Muadzinnya apa di sini? Pak Kandi muadzin. Ya. Siap ya untuk mempraktekkan itu ya. Kalah sama masjid di Wongsorjo. Masjid di Wongsorjo itu di depannya itu pasti ada ininya loh. Ya, iya. Di sini masih ada Pak ya? Ya dulu ada. Ya di Wongsorjo itu ada para jamaah. Ya kalau perlu antum kalau misalnya bisa di samping ini kan masih bisa nih. Insya Allah bisa samping ini. Tapi kalau untuk barat tidak bisa ya. Untuk timur sama pas ini ya. Nah terus kemudian para jamaah ketika waktu maghrib kapan? Gampang sebetulnya Pak. Tidak sulit. Kapan waktu maghrib? Di timur gelap, di barat terang. Nah itu sudah waktu apa maghrib. Terus kemudian apa lagi waktu maghrib? Sudah merah Pak. Sudah gelap. Jadi gelap itu maghrib dah para jemaah. Ya matahari sudah tidak ada. Waktu isya ketika yang merah hilang. Sudah subuh. Nah ini subuh mungkin pakarnya antum di sini karena dekat sama laut ya. Tapi kalau langsung ke mana? Ke timur kalau itu ada gunung tidak bisa Pak. Jadi antum harus cari pandangan yang tidak ada gunung. Jadi pandangannya itu laut langsung langit. Ya, gimana tandanya? Ada garis putih seperti benang. Sudah itu aja cukup gampang sebetulnya para jemaah. Ya coba nanti duhur asar dipraktekkan ya. Kecuali mendung, baru antum menggunakan waktu seumur hidup itu Pak, sepanjang masa.
La yajuzu fi'luha qabla dukhuli tilkal awqat. Antum tidak boleh adzan sebelum waktunya. Banyak tidak ini terjadi? Banyak. Terkadang apa para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dicocokkan sama audio. Ya, dicocokkan sama audio. Antum setel audio itu, entah ngaji. Ini ngaji kalau surat Al-Baqarah selesai, berarti ini sudah adzan. Tidak bisa para jamaah. Banyak yang seperti itu. Ya. Atau mungkin antum selawatan, habis selawatan selesai baru adzan. Itu tidak bisa seperti itu. Karena apa? Waktu masuknya sholat tidak nunggu selawatan atau ngaji selesai. Ya, ini yang banyak terjadi. Wa kana al-katsiru minan nas la ya'rifu dukhulul waqt. Ini perlu antum ketahui bahwasanya banyak di antara manusia yang tidak ngerti tentang masuknya waktu sholat. Ya gimana antum mau jadi muadzin kalau antum tidak ngerti waktunya sholat? Ya, antum datang ke sini untuk belajar bagaimana tata cara bagaimana cara masuknya waktu sholat itu gampang. Jadi kalau misalnya ini duhur, Pak, ini duhur ya, antum taruh yang harus lurus ya, jangan bengkok ya. Antum taruh gini aja. Nah, ini matahari kan begini. Nah ini kalau misalnya bayangannya tidak kemana-mana, berarti matahari tepat di atas benda. Berarti itu adalah waktu larangan untuk sholat. Tapi ketika matahari ini klik sedikit aja ke mana? Ke barat, terus kemudian bayangan itu ke timur sedikit saja, itu sudah masuk waktu zuhur. Gampang. Antum praktekkan para jemaah. Ya, antum praktekkan para jemaah. Nanti antum akan bisa banyak melihat mana yang lebih tepat, waktu sepanjang masa itu ataukah melihat secara langsung. Kemudian para jamaah, awqat yakunu mashghulan la yantabi li dukhulihi. Dan juga banyak di antara kaum muslimin yang sibuk sama urusannya masing-masing. Ya. Afwan. Sibuk sama urusannya masing-masing. Nah, ini antum sebagai takmir para jamaah, antum sebagai takmir, antum juga harus mikirkan supaya masjid ini tidak telat adzannya. Gimana caranya? Ya bayar, Pak. Bayar apa? Bayar muadzin. Ya, bayar orang. Tidak ada masalah para jemaah. Ya. Kalau antum setiap hari telat adzan, tidak ada masalah. Tapi antum marah kalau telat buko, Pak. Marah-marah enggak kalau telat buko? Marah. Apalagi sahur, marah. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau antum ngerawat masjid dengan baik, maka antum akan dirawat dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid ini menjadi tatanan syariat ini para jamaah. Dengan apa? Dengan syiar yang agung ini, yaitu apa? Ibadah yang paling utama itu sholat. Antum mengingatkan orang sholat. Gimana kalau misalnya antum telatan? Supaya tidak telatan, bayar orang, Pak. Untuk apa? Untuk muadzin. Tidak ada masalah. Ana pernah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ikut salah satu seminar ya. Ya memang yang mengadakan tuh masjid-masjid yang ada di Indonesia, yang jadi pembicaranya saat itu Masjid Jogokarian Yogyakarta. Masjid Jogokarian itu pernah tanya sama siapa? Sama salah satu masjid Lamongan yang besar itu. Berapa gaji imamnya? 7 juta. Wah, kurang itu. Kasih 20 juta. Berani masjid sini, Pak, gaji imam 20 juta. Hah? Kasih 20 juta, itu yang ngajak antum sujud, gitu. Subhanallah. Coba masjid tidak ada imamnya, tidak akan terjadi sholat jamaah para jamaah. Maka antum kalau hal-hal yang kayak itu jangan merasa rugi untuk mengeluarkan duit. Ya, untuk masalah kemakmuran masjid jangan rugi untuk mengeluarkan duit para jamaah. Keluarkan marbot, keluarkan muadzin, keluarkan, apalagi imam, keluarkan, apalagi jangan merasa rugi para jemaah. Ini masjidnya Allah pasti, Ustaz, ini kalengnya habis, sudah serahkan sama Allah. Ya rumahnya Allah kan, bukan rumahnya antum. Iya kan? Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia repot, ketika dia sibuk ya, ketika dia tidak bisa, dia pasti para jemaah, kalau memang dia, kenapa kok kita gaji itu? Supaya kita ini menjadi prioritas. Kita gaji mereka muadzin supaya masjid ini menjadi apa?
Prioritas. Coba antum tidak digaji, kira-kira antum prioritas mana? Kerja apa adzan? Loh ya pasti kerja para jamaah. Nanti antum dianggap oh duniawi nih, hubud dunia nih, tidak ngerti masjid. Bukan para jamaah. Ya kita juga harus berpikir realistis gitu loh Pak. Orang kerja itu juga pengen makan sama keluarganya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syara'ul adzan lis-shalah. Adzan ini disyariatkan untuk salat, i'laman bidukhuli waqtiha, untuk mengetahui masuknya waktu salat. Ya, makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muadzin, imam ya, yang ada di Masjidil Haram, yang ada di Masjid Nabawi itu dikasih yang terbaik, Pak. Supaya apa? Supaya antum nyaman dalam hal salat. Antum dengarkan Syekh Abdurrahman As-Sudes, ya, terus Yasir Ad-Dawsari, Syekh Yasir Ad-Dawsari. Antum kalau ngimaman sama mereka tuh kok enak gitu loh. Kenapa kok di masjid saya kok tidak enak? Lah ya antum di masjidnya tunjuk-tunjukan orang jadi imam. Iya kan? Masih tunjuk-tunjukan di sini. Nah, harus dijadwal. Imam itu harus dijadwal. Ketika waktu datang ya sudah dia berada di sini. Jangan masih wirawiri masih ini. Jangan. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat pahala menjadi imam itu adalah pahala yang sangat besar. Yang pertama, pahala imam pasti dia tidak telat sholat. Ya kan? Ada ndak imam yang telat sholat, Pak? Tidak ada, jadi makmum berarti dia. Iya kan? Imam yang telat sholat jadi makmum, tidak mungkin imam. Pasti antum adalah orang yang ditunggu kalau jadi imam. Ya, siapkan diri antum. Nah kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, waqad syuri'al adzan fi as-sanatil ula li hijratin nabawiyah. Adzan ini disyariatkan tahun pertama ketika Rasulullah hijriah. Apa hijrah? Jadi ketika Rasulullah SAW di Mekah belum ada azan, ya belum ada azan. Apakah sudah ada sholat? Ya ada sholat. Ada pertanyaan para jamaah. Berapa kali haji Nabi? Ada orang ngomong 1 kali haji wada itu tok. Lah. Para ulama mengatakan Rasulullah SAW berkali-kali haji. Rasulullah SAW berkali-kali umroh. Ya kalau misalnya antum mengatakan berapa kali hajinya Rasulullah, ya berkali-kali para jamaah. Apa dalilnya? Ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada orang-orang Madinah yang ketika saat itu haji. Jadi Rasulullah SAW itu berdakwah terus ketika haji. Ini kita tidak melihat pada Fatul Mekah di tahun 7 apa 8 Hijriah. Bukan itu saja. Ya, itu Rasulullah masuk. Rasulullah SAW ketika saat itu haji pada tahun 9 atau 10 ya. Selanjutnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa sababu syar'iyyatihi, kenapa azan ini disyariatkan? Annahu lamma asura ma'rifatul awqati alaihim, karena kita kesulitan untuk menetapkan waktu salat, memberitahukan waktu salat. Ya. Maka azan ini adalah hal yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk kita ini para jamaah. Kalau yang lain para jamaah ketika manggil orang untuk datang ke tempat ibadahnya, ada yang pakai lonceng, ada yang pakai yang lainnya, ada yang pakai mungkin nyanyi dan yang lain. Islam enggak, pakai azan, Pak. Dan azan ini adalah lafaz-lafaz tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Tasyawaru fi nasbi alamati laha. Mereka bermusyawarah. Ini adalah salah satu ciri khas Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, yaitu mereka apa? Bermusyawarah. Fa'uriya Abdullah ibn Zaid. Abdullah ibn Zaid diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala, hadzal adzanu fil manami, tentang lafaz adzan di dalam tidurnya. Wa aqarruhal wahyu, dan kemudian disahihkan, dibenarkan oleh wahyu. Kemudian Abdullah bin Zaid menemui Rasulullah SAW, sesungguhnya aku mimpi tadi malam tentang azan, ya. Kemudian disebutkan lafadznya, kemudian Rasulullah SAW mensahihkan lafadz itu. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini antum diseru, Pak. Antum ini orang beriman, antum diseru bangga antum jadi orang yang beriman.
Apa seruannya? Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Apabila antum diseru untuk salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Maka dalil ini para jamaah dalam surat Al-Jum'ah ayat 9, dalil ini juga dipakai untuk salat 5 waktu. Makanya di Arab Saudi, negara Islam, ketika saat azan berkumandang tidak boleh ada toko yang buka. Ketika azan berkumandang tidak boleh ada toko buka, apalagi Jumat loh. Boleh antum Jumat kerja, boleh, tapi kalau sudah ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tutup. Ustaz, rame ya Ustaz. Gimana kalau yang jaga perempuan Ustaz? Kan tidak Jumatan perempuannya. Lah di dalam ayat ini kan tidak ada pengecualian para jamaah. Mau perempuan mau laki tetap harus mengejar zikir Allah. Ya, maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala Allah taala, wa idza nadaitum ila shalah. Apabila mereka menyeru untuk salat, maka berhenti para jamaah. Biasa orang doa, ya Allah berikan saya ini, ya Allah berikan saya ini, ya Allah berikan saya ini, kasih saya rezeki ini, saya kasih ini. Tapi ketika adzan sebentar, qomatnya lama masjid ini. Anak para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hitung-hitungan yuk sama pahala. Ketika antum berangkat di awal waktu, antum akan mendapati sholat sunnah. Ya sholat sunnah lebih baik di rumah ya. Terus kemudian antara azan dan iqamah antum akan mendapatkan pengabulan doa dari Allah. Kemudian antum tidak akan telat dari takbiratul ihramnya imam, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan sisi kemunafikan dirinya kita para jemaah. Kemudian Allah menyempurnakan pahala kita karena berjamaah. Kemudian dengan berimam, dengan bermakmum, kita akan jarang lupa yang namanya rangkaian sholat. Biasanya kita kan lupa para jemaah kalau sholat sendirian. Tapi kalau sholat sama imam, maka itu adalah salah satu keutamaan, kita akan saling mengingatkan para jemaah. Kemudian di akhirnya kita ada zikir. Coba antum sholat sendiri di rumah, kadang-kadang tidak zikir, betul enggak? Terus kemudian setelah zikir, kemudian ada sholat sunnahnya ba'diyah. Kalau antum sholat sendirian di rumah, kadang-kadang tidak ada ba'diyah wala qobliyah. Ayo hitung-hitungan para jamaah. Kalau masih ada di antara kita masih ngitung, antara qomat 15 menit lama, tenang aja. Kalah hitungannya antum para jamaah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu minal adhan wal iqamah lahuma alfat makhsusah minadz dzikr. Dan di setiap lafaz azan dan iqamah memiliki lafaz-lafaz yang khusus. Wa huwa kalamun jami', yaitu lafaz yang komprehensif li aqidatil iman, untuk akidah dan keimanan kita, memperbaiki keimanan kita, memperbaiki akidah kita, mentajdid, memperbaharui juga. Fa'awwalahuma at-takbir. Yang pertama kalimat yang dikumandangkan adalah takbir. Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa huwa ijlalullah azza wa jal, yaitu kalimat ini untuk memuliakan Allah, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk mengagungkan kalimat Allah. Maka oleh karenanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, muadzin jangan malas, karena azan, lafaz azan ini juga termasuk zikir. Ijlalullah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah, meninggikan Allah. Thumma itsbatu wahdaniyati lillahi azza wa jal, kemudian pengakuan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu adalah penguatan, pengakuan bahwasanya Allah itu esa, bahwasanya Allah itu satu. Penguatan pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah adalah penguatan kita tidak boleh syirik. Penguatan bahwasanya kita tidak boleh kita minta bantuan hal-hal yang syaitaniyah.
Tidak boleh ke dukun. Ya, tidak boleh. Kemudian para jamaah, wa itsbatur risalah li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi syahadatain. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kalimat ini adalah pengakuan terhadap kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dua hal ini disebut dengan syahadatain, dua persaksian. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat ini adalah kalimat yang tinggi. Ketika ada seorang muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian dia mati, dakhala jannah, itu masuk surga para jemaah. Kemudian para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, thumma ad-du'a ila salati allati hiya umudul Islam. Kemudian seruan kepada salat, yang mana salat itu adalah tiangnya agama Islam. Hayya 'ala shalah. Dipanggil antum para jamaah. Hayya 'ala shalah. Tapi kemana antum? Nah, masih macul, masih melayani orang. Masih apa lagi? Masih jahit, masih main bola sebentar, Ustaz. Apalagi piala champion di sepertiga malam. Kira-kira sholat tahajudnya yang kalah apa piala championnya yang kalah? Apalagi pas piala dunia. Apalagi kemarin ketika mau masuk iktikaf, orang bukan ruwet mempersiapkan diri untuk iktikaf, tapi ruwet mempersiapkan nonton bareng Indonesia Australia. Ini gimana para jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Sampai bahkan ada sebagian dari mereka iktikaf sambil nonton bola. Nggak nonton TV, Ustaz. Iya, nonton HP. Hah? Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, selanjutnya para jamaah, wa huwa wa du'a ila al-falah, dan kemudian ajakan untuk kemenangan. Hayya 'alal falah. Tidak tergerak tak Pak hatinya kita Pak ketika menyebut Allahu Akbar. Oh, besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh iya, saya orang Islam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi saya itu. Hayya 'ala shalah. Oh, ini kewajiban yang paling top, utama. Hayya 'alal falah. Saya mau menang. Nggak getar antum baca itu para jemaah. Nggak getar antum dengarkan itu Pak. Masih adakah di antara kita, ini zaman dulu para jemaah, zaman ayah-ayahnya kita ya, ketika adzan matiin semuanya, TV-nya dimatiin, HP-nya, mungkin HP dulu nggak ada Pak, TV-nya dimatiin, radionya. Apa masih ada sekarang para jemaah? Anaknya main HP, kadang-kadang dibiarin. Gimana? Nggak getar Pak gitu. Sama kayak gitu. Dulu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu orang ketika adzan maghrib sama adzan isya, ini adzan maghrib, ini dangdutan Pak. Masih ada ndak? Ada orang yang megi ke dangdutan itu suruh berhenti, sekarang waktunya adzan sholat. Masih berani ndak orang-orang sekarang kayak gitu? Masih berani ndak? Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malah sekarang adzannya tambah dikecilkan suaranya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwal fawzu wal baqa'u fin na'imil muqim. Maka dengan ini kita akan berjaya, kita akan hidup kekal di surga nanti para jamaah yang dimuliakan. Maka sungguh besar pahalanya seorang muadzin. Maka saya nasihatkan pada diri saya dan antum, kalau antum jadi muadzin jangan lihat uangnya Pak, tapi lihat pahalanya. Tapi konsekuensi masjid jangan kayak gitu terus Pak. Nanti masjid kamu muadzin ya, nanti saya cuma bisa bayar sekian. Ya jangan, kalau bisa ditingkatkan terus. Kan banyak orang penyanyi dangdut ratusan juta mampu, tapi kok imam 300.000 Pak. Imam ini untuk memperbaiki keimanan kita loh para jamaah.
Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, thumma yakhtimuhu bi takbirillahi wa ijlalih. Kemudian ditutup dengan takbir Allah wa ijlalih, dengan keagungan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, wa kalimatil ikhlas, dan kalimat ikhlas. Allati hiya min afdhalidz dzikr wa ajallihi, yang paling utama di antara zikir, yaitu kalimat la ilaha illallah wallati law wazanat bis samawati wa amirihinna. Kalau kalimat la ilaha illallah ini kita timbang dengan langit serta isinya, yang di situ tidak ada Allah, wal ardina sab'i wa amirihinna, dan bumi yang 7 beserta isinya, ya, langit yang 7, bumi yang 7 beserta isinya, yang di situ tidak ada Allah, la rajahat bihinna li idhamiha wa fadliha, maka kalimat la ilaha illallah lebih berat ketimbang bumi dan langit serta isinya, yang di situ tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bismillah. Wa qad ja'at hadits fi fadl al-adhan. Telah datang hadis tentang keutamaan azan, wa annal muadzinin atwalun nasu a'naqan yaumil qiyamah. Seorang muadzin diberikan keutamaan oleh Allah dengan leher yang panjang nanti di hari kiamat. Maka keutamaan itu akan antum lihat semua para jemaah. Kalau antum melihat ada orang yang lehernya panjang, berarti dia adalah seorang muadzin. Dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan leher yang panjang. Mungkin antum sekarang melihat ada apa Ustaz, panjang-panjang leher. Nanti antum gunakan, antum bisa menggunakan leher yang panjang nanti di hari kiamat. Yang mana ketika saat itu, ya, keringat matahari itu didekatkan dengan sejengkal para jemaah. Keringat bercucuran. Ada yang sampai mata kaki keringatnya, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusarnya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai sini, sampai ada orang yang kelelep para jemaah. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal adzan wal iqamah fardul kifayah. Adzan dan iqamah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Fardu kifayah ma yalzam jami'ul muslimin iqamatahu. Tidak diwajibkan, tidak diharuskan semua kaum muslimin itu jadi muadzin ketika waktu yang bersamaan. Fa idza qama bihi man yakfi saqatal itsmu adil baqin. Kalau salah satu di antara antum sudah adzan, maka yang lain tidak berdosa. Kalau ada yang tidak adzan satu masjid, antum semua di sini berdosa. Makanya muadzin itu dijadwal, Pak. Jadwal, antum taruh jadwal di sini. Taruh sini, imamnya siapa, muadzinnya siapa, dijadwal. Jadwal itu nanti akan menjadi pembuktian antum di depan Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau sudah memang dijadwal, jangan telatan. Kalau memang telat, hubungi temennya. Saya tidak bisa, saya masih sakit perut. Saya tidak bisa, saya keluar kota. Saya tidak bisa, masih belum bisa datang, dan yang lain. Ngomong sama temennya supaya temennya bisa membantu untuk menggantikan. Selanjutnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huma min sya'aril islamidz zahirah. Azan ini adalah syiar Islam yang tampak, yang kelihatan, yang didengar. Wa huma masyru'an fi haqqir rijali hadaran wa safaran li shalawatil khams. Maka ini adalah salah satu hal yang disyariatkan untuk orang laki-laki di saat dia mukim atau di saat dia safar, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lucu ketika antum, salah satu dari kita disuruh, Pak jadi adzan, saya tidak bisa. Lah ini gimana Pak? Adzan kok gak iso itu loh Pak. Jadi kan kalimat tauhid adzan itu. Lah kalau tidak bisa berarti kan bukan muslim itu. Jangan Pak, jangan ngomong tidak bisa. Bisa.
Gitu para jamaah. Ya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana caranya? Ya belajar, Pak. Terus tidak bisa, terus tidak belajar. Jangan kayak matematika, Pak. Kan biasanya antum nih kalau tidak bisa matematika tidak belajar. Anak-anak kita gitu. Anak-anak kita kalau tidak bisa matematika, besok ujian matematika, apa katanya? Tawakkal 'alallah. Top. Lah kalau tidak belajar gimana caranya tawakal? Cara tawakal yang benar itu gimana para jamaah? Ikatlah untamu lalu bertawakallah kepada Allah. Jadi kalau misalnya ada orang bertawakal, katanya dia naruh sepeda motor di pasar parkiran, kuncinya di situ. Loh Pak, kuncinya tawakal sudah. Kalau hilang takdir. Ini tawakal yang salah. Itu bukan tawakal tuh para jamaah. Mempersilahkan pencuri untuk mencuri. Tawakal yang benar, antum kalau mau tidur, antum apakan pintu rumahnya antum? Kunciin. Itu tawakal yang benar. Nanti sudah jangan dikunci, tak kira hilang, sudah tawakal sama Allah. Ini tawakal bentuk apa para jemaah? Tawakal yang benar itu adalah ikatlah untamu lalu bertawakallah kepada Allah. Itu ya. Selanjutnya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yuqatalu ahlu baladi tarakuhuma. Diperangi ya. Kalau misalnya ada tempat-tempat yang tidak ada azannya para jemaah. Ini para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tapi kalau antum di sini langsung, oh Ustaz, di pojokan itu kampungnya tidak pernah adzan. Diperangi bukan para jemaah. Kalau misalnya ada kampung sana tidak pernah adzan, perlulah antum bicara sama masyarakat yang ada di sana bagaimana tata cara menghidupkan masjid. Kalau masjidnya sudah ada, ayo sama-sama kita hidupkan. Faham para jemaah? Ya, jangan langsung saat itu sepi. Sawah, ya sawah tidak ada adzan. Kemudian para jemaah, li'annahuma min sya'airil islamil zahira fala yajuzu ta'tiluhuma. Adzan dan iqamah termasuk syariat Islam yang tampak sehingga tidak boleh ditinggalkan. Nah ini para jamaah, kalau misalnya antum, salah satu dari antum di Masjid At-Taubah sekitaran sini tidak ada yang adzan, antum keluar Pak, adzan. Jangan ngomong bukan jadwal saya. Jangan. Antum juga akan terkena imbas dari tanggung jawab ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasifat al-mu'tabira fil muadzin. Bagaimana orang yang adzan itu para jamaah? Bagaimana? Siapa yang boleh untuk azan ya? Ayyakuna sayyitan, suaranya nyaring dan keras. Ya. Ya ada nadanya lah biar enak gitu loh didengar. Ya kan bisa. Nanti insya Allah kalau ada video-video belajar apa? Belajar cengkong-cengkongnya ayat itu nanti kita apa? Kita sharekan kepada antum para jamaah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, li'annahu ablugh fil i'lam. Kenapa kok dipilih orang yang suaranya keras? Karena biasanya orang yang suara keras ini suaranya itu akan nyampe kepada orang yang mendengarkan. Tapi kalau orang suaranya Allahu Akbar, Allahu Akbar, lemes Pak. Kayak tidak punya semangat adzannya. Kasih adzan-adzan yang terbaik. Ustaz, saya mau niru adzannya Masjidil Haram. Boleh. Saya mau niru Masjid Nabawi. Boleh, silakan. Belajar ya. Jadi para jamaah, kalau ada kesempatan pahala, belajar Ini antum udah ngomong, ini tidak usah belajar adzan Ustaz. Kenapa? Ono muadzin nih. Ya itu antum kalah di situ lagi hitung-hitungan pahalanya. Jangan mau kalah Pak kalau sama pahala Pak. Ya. Kemudian selanjutnya para jamaah, aminan. Seorang muadzin itu harus amanah. Li'annahu mu'tamanun. Karena seorang muadzin itu adalah orang yang pasti dipercaya. Kenapa? Ya'tabiru adzanu fi dukhulil waqti shalah was siyam wal iftar. Karena dia
azan pada waktu-waktu krusial sebagai tanda masuknya waktu sholat, puasa dan buka puasa. Coba dia ndak amanah, dia lapar, jam 4 diadani maghrib aja Ustaz. Gimana? Jam 4 diadani maghrib, ndak amanah. Kemudian seorang muadzin minimal umurnya adalah mumayyiz. Mumayyiz ini sudah mengerti yang baik dan yang buruk. Wa yakunu aliman bil waqti. Seorang muadzin juga harus tahu waktu masuknya salat. Seperti tadi yang saya ucapkan, liwadzina fi awwalihi, supaya dia azan di awal. Jangan adzan sudah 1 jam baru adzan, Mbak. Loh, kemana masjid ini? Malu para jamaah. Dan kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang wanita tidak boleh adzan. Maksudnya di tempat-tempat yang seperti ini tidak boleh, karena suara wanita nanti akan mengganggu antum. Pasti nanti antum mau, kok suaranya enak ya? Nah, ini Pak Kandi adzan gak ono sih ngomong ngono. Tapi kok perempuan yang adat loh kok enak suaranya gitu. Itu tidak boleh, itu fitnah para jamaah. Sehingga banyak yang ke masjid nanti, Pak. Jadi jangan hal-hal yang semacam itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadikan kita ke masjid itu hitung-hitungannya yang sesuai dan pas sama pahala. Hitungan, Pak. Ya, karena orang apa? Misalnya salah satu dalil man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Lantung ngitung itu. Hitungan tidak ada masalah. Adzan ini juga perlu dihitung para jamaah. Hitungan tidak ada masalah para jamaah. Kalau antum tidak ngitung dengan hal-hal yang semacam ini, maka bagaimana para jamaah? Antum akan termotivasi untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal adzan 15 jumlatan. Kama kana Bilalun yu'adzinu bihi bi hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daiman. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adzan itu lafadznya 15 kalimat atau 15 kata ya. Baik, coba kita hitung sama-sama ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. 15. Ini yang diadzani Bilal di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan adzannya penduduk Mekah? Ya. Bagaimana dengan adzannya penduduk Mekah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebentar. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sekitar ada 3 orang ya. Yang pertama Bilal, kemudian Abdullah ibn Ummi Maktum, kemudian Abu Mahdhura. Jadi Abu Mahdhura ini muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di mana para jamaah? Berada di Mekah, Pak. Ya, jadi adzannya Abu Mahdhura dengan adzannya Bilal itu berbeda para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa yastahibbu ay yatamahal bi alfatil adzan min ghairi tamtid wala maddin mufrid. Maka orang-orang yang melantunkan adzan ini dengan lafaz-lafaz adzan ini min ghairi tamtid, tidak terlalu cepat ya, tidak terlalu cepat ya. Adzan itu tidak terlalu cepat, wala muddin mufrid, dan tidak terlalu panjang. Makanya ada kita melihat kadang-kadang adzan itu 5 menit sendiri, Pak ya. Adzan itu berapa?
5 menit sendiri kadang-kadang. Itu terlalu panjang sekali, Pak. Selanjutnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini wa an Abi Mahdhura anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamahu hadzal adzan. Rasulullah SAW mengajarkan Abi Mahdhura adzan. Ini lafadznya tadi berapa kita? 15 ya. Sekarang lafadznya yang diajar kepada Abi Mahdhura. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian diulang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Berapa para jemaah? Ini riwayat Muslim. Jadi pada lafaz Abi Mahdhura itu mengulangi asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi berapa itu? 17. Ya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka perlu kita ketahui para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau lafaz yang seperti ini jangan dipakai di sini, Pak. Ya memang antum ingin sesuai dengan sunnah Nabi boleh, adzan dengan adzannya Bilal, adzan dengan Abi Mahdhura itu boleh. Tapi antum harus tahu kondisi masyarakatnya antum, mau apa ndak, faham apa ndak, mau nerima apa ndak. Jangan-jangan antum langsung disesatkan. Ya sama seperti kejadian Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, Aisyah, seandainya kalau aku tidak melihat umatmu ini ya yang baru masuk Islam, aku akan menjadikan Ka'bah itu 2 pintu lagi. Kenapa? Karena pada zaman Nabi Ibrahim Ka'bah itu 2 pintu, tapi Rasulullah SAW melihat fitnah yang besar. Bagaimana kalau misalnya Rasulullah mengganti Ka'bah itu dengan dua pintu? Carut marut para jemaah. Maka akan dianggap bahwasanya Rasulullah itu mengganti Ka'bah, sehingga oleh Rasulullah SAW dihindari itu para jemaah. Jangan sampai antum menegakkan sunnah malah menambah kerutan tadi para jemaah. Maka antum siapkan dulu anggota antum ini, antum siapkan, antum ajarkan. Kalau memang ada hadis Abi Mahdhura, kalau memang belum mau ya sudah, nanti dijelaskan lagi. Jangan maksa. Nah kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jazakallahu khair. Wa yaqifa ala kulli jumlatin minhu, dan berhenti di setiap lafaz. Allahu akbar, Allahu akbar. Gitu ya. Jadi berhenti ya. Wa yastahibbu an yastaqbil qiblah halal adzan, dan hukumnya mustahab seorang muadzin untuk menghadap arah kiblat. Wa yaj'al usbu'aihi fi udhuri. Nah, ini usbu' ini menutupi telinga ini, ya. Kemudian li'annahu arfa'u lis-saut, karena dengan cara menutup telinga suara itu akan semakin menggelegar keras. Karena apa? Karena istilahnya orang Banyuwangi, antum kalau adzan dengan suara keras ndak kumpleng. Tahu kumpleng ya? Apa kumpleng itu, Pak? Ndak bising. Saya tahunya kumpleng, Pak. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa yaltafitu yaminan 'inda qaul. Kemudian ketika saat dia mengatakan hayya 'alas shalah, iltifat kanan. Ustaz, mic-nya cuma 1, kalau nganan gini hilang, siapkan 3 Pak kalau mau bisa. Atau mungkin antum kalau memang mau ke sana, antum minggir dulu sebentar supaya apa? Kena ini ya, boleh. Atau mungkin minggir sebentar, sini boleh. Itu tetap hukumnya sunnah para jamaah. Jangan dihilangkan itu ke kanan ke kiri itu. Ah Ustaz, kan sudah ada mikrofon, Ustaz. Suaranya nggak bisa para jamaah, namanya sunnah, nggak bisa antum gitu kan, Pak. Ya.
Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ats-tsaniyah min adzani fajr wa shimalan 'inda qawli, dan kemudian ke kiri ketika ucapan hayya 'alal falah. Jadi hayya 'alas shalah itu ke kanan. Hayya 'alal falah ke kiri. Ya. Kemudian para jamaah yaqulu ba'da hayya 'alal falah tsaniyah min adzanil fajr khassa. Setelah mengucapkan hayya 'alal falah yang kedua pada azan subuh dengan ucapan as-salatu khairum minan naum marratain, 2 kali. Li amri sallallahu alaihi wasallam, karena ini apa? Perintah dari Nabi kita Muhammad SAW. Li'annahu waktu yanamun nas fihi ghaliban, karena ketika saat itu manusia sedang tidur. Nah, ini satu keajaiban terjadi, Pak. Ketika saya ke masjid di kampung saya ke masjid asar, as-salatu khairum minan naum. Wah, ini berarti orang kampungnya tidur semua paling. Boleh enggak itu para jamaah? Enggak boleh, Pak. Enggak boleh para jamaah. Kenapa? Karena yang dikhususkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika waktu fajar. Jadi as-salatu khairum minan naum jangan antum pakai ketika asar, Pak. Itu terjadi para jemaah. As-salatu khairum minan naum. Ya Allah, ini berarti tidur semua orang kampung. Nah, kemudian para jemaah, as-salatu khairum minan naum ketika waktu subuh itu di azan pertama ataukah di azan yang kedua? Para ulama berbeda pendapat. Kalau pendapatnya Syekh Albani itu ada di azan pertama. Kalau pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin boleh pertama, boleh kedua. Itu para jamaah. Ana pernah adzan, Pak. Adzan kedua. Karena ketika saat itu saya datangnya itu ketika adzan yang kedua. Adzan pertama itu kan subuh jam berapa misalnya? Ya kasih waktu berapa? 30 menit ya. Sekarang subuhnya jam berapa? Jam 4.10. Ya misalnya adzan pertama jam berapa? 3:30 lah misalnya ya. Saya datangnya jam 4.10. Ya sudah, karena jam 4.10 saya sholat as-salatu khairum minan naum. Saya ngadzan. Ada orang tua tiba-tiba datang. Ustaz, salah. As-salatu khairum minan naum itu di awal adzan, bukan di adzan kedua. Antum salah. Lu itu saya gitu kan, Pak? Kira-kira antum gimana? Loh, ini saya pas adzan loh, Pak. Hah? Nih saya ada as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Datang, ada orang tua datang. Loh, ini juga teman-teman kajian loh, Pak. Ini juga teman-teman kajian para jamaah. Datang, Ustaz, salah adzannya. Ini saya adzan loh, salah adzannya. As-salatu khairum minan naum itu di awal adzan, maksudnya di adzan yang pertama. Saya mau jawab gimana? Ya sudah, saya lanjutkan sampai la ilaha illallah. Tidak saya bahas, saya biarin sampai berapa bulan datang ke saya, Pak. Ustaz, antum betul. Halas. Ya kayak gitu memang para jamaah. Gimana sudah? Saya tanya, loh kenapa Pak kok saya ngomong, kok saya sekarang betul, kemarin saya salah? Enggak, saya baru tahu. Kalau as-salatu khairum minan naum itu bisa dipakai di awal ataupun di akhir. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau memang pendapatnya Syekh Albani itu di awal para jamaah. Karena juga tidak bisa menyalahkan para jamaah. Tapi apa yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini juga kuat ya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, antum kalau ngadepi orang-orang gitu itu jangan diajak bertengkar, Pak. Apalagi sesama teman kajian. Ya kalau ada yang gitu ajak ngopi lah. Nggak perlu antum bahas saat itu kan, Pak. Perlu nggak antum ketika antum disalahkan terus antum langsung bahas terus otot-ototan. Ini ada seorang wanita tanya sama saya, Ustadz, itu kalau sholat subuh itu duduk di akhirnya tawarruk apa iftiros? Saya jawab, itu beda pendapat. Imam Ahmad mengatakan iftiros, Imam Syafi'i mengatakan tawarruk. Ustadz tahu
Saya duduk tawaruk disalahkan sama teman-teman ibu-ibu kajian sampai dibukakan hadisnya ini. Astaghfirullahaladzim. Para jamaah, ini kan hal yang wasi, luas Pak. Fikih itu pemahamannya luas. Jadi antum ya harus apa ya? Tenggang legowo aja sudah. Kalau beda sama orang itu di Surabaya sampai tukaran para jamaah. Ada orang yang sholat 2 rakaat duduk tawarruk. Habis sholat bid'ah ini. Udah terima yang sholat yang duduk tawarruk itu. Kata siapa bid'ah? Wah ini akhirnya tukaran para jamaah. Sampai datangkan ustadz para jamaah. Bahas masalah iftiros sama tawarruk para jamaah di 2 rakaat itu. La ilaha illallah para jamaah. Habis waktu kalau untuk gini-ginian Pak. Habis. Antum kalau ngelihat ibadahnya orang jangan dulu disalahkan Pak. Antum lihat dulu dalilnya antum, kuatkan dulu dalilnya antum. Kalau antum melihat dia memang tidak punya dalil atau dalilnya dhaif, antum hampiri. Antum nasihati, ndak kena, sudah. Berarti antum sudah menjalankan tugas. Nanti ada waktu lagi, datangi lagi, diomongi lagi. Ndak kena, doa sama Allah. Jangan medeteng Pak. Kalau kita kan repot. Kalau sudah beda sama kita, beda sama saya, bukan aliran saya. Nggak boleh gitu para jamaah. Ya ini agama ini luas para jamaah ya. Jangan dipikir sempit para jamaah. Makanya ana di sini berusaha untuk memberikan antum wawasan yang luas juga. Ya. Terkait sekarang puasa Syawal. Pertanyaannya ibu-ibu itu pasti satu Pak. Puasa Syawal dulu atau ganteni puasa Ramadan. Para ulama beda pendapat juga. Ada ulama yang mengatakan harus diselesaikan dulu puasa Ramadannya. Ini saya tidak kelamaan ya pengajiannya. Kok enakan pagi ini ya ngomongnya daripada maghribnya. Tidak apa-apa saya agak kelamaan. Tidak apa-apa ya. Tidak ada yang kerja nih minggu ya. Apa Ahad ya? Oh libur ya, sama-sama libur berarti. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memberikan nasihat kepada keluarga, nasihat kepada teman, nasihat kepada anak, itu tidak cukup sekali, Pak. Berkali-kali dengan hal yang lembut. Ya. Perhatian kita padanya. Anak para jamaah punya teman, anak ngomong gini, "Pak, saya ini teman antum enggak, Pak?" "Iya, teman anak itu." "Anak boleh enggak nasihati?" "Ya Allah, boleh," kata dia. Gitu para jamaah. "Saya nasihati begini. Oh iya, itu salahnya itu di sini. Tapi ustadz yang lain ngomong gini." "Silakan." Sudah silakan. Antum kalau ngelawan, antum diwadulkan ustadz yang lain. Akhirnya ustadz sama ustadz tukaran, Pak. Nah ini wanita-wanita ini sekarang apa para jamaah? Bingung. Ini mau puasa Syawal dulu atau mengganti puasa Ramadan dulu? Ini perkara yang luas para jamaah. Kalau saya pribadi lebih memilih pendapat yang puasa langsung tanpa harus mengganti Ramadan terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya antum ke masjid lain terus ustadznya ngomong harus puasa Ramadan dulu, ganti puasa Ramadan, ya lah tidak apa-apa. Tapi saya lebih memilih pendapat yang kedua tadi. Kenapa? Karena Aisyah tidak bisa puasa ketika saat itu. Karena apa? Rasulullah berada di sampingnya. Seorang wanita kan melayani suami para jemaah. Belum lagi antum wanita harus apa? Puasa mengganti Ramadan. Belum melayani suami, belum sawalan, habis. Sehingga boleh Syawal itu lebih didahulukan karena punya waktu yang singkat. Sedangkan mengganti puasa Ramadan mempunyai waktu yang luas panjang. Wallahu a'lam. Kalau antum ketemu dengan ustadz yang lain dan dia lebih memilih pendapat yang pertama yang harus menyelesaikan bulan Ramadan, fala ba'sa bihi, tidak apa-apa. Yang penting antum tetap ngopi bareng, Pak. Itu yang harus dijaga para jemaah.
Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tajuzu azyadatu ala alfatil adzan bi adhkari ukhra qablahu wala ba'da. Tidak boleh menambah-nambah lafaz adzan sebelum atau setelahnya, tidak boleh. Atau merubah lafaz adzan misalnya, Ustaz, saya kan orang Indonesia, saya cinta Indonesia, gimana kalau adzan pakai bahasa Indonesia? Tak boleh. Akhirnya sama kayak Turki itu lu menggunakan bahasa Turki, itu tidak boleh. Dan terus kemudian ada yang dirubah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dirubah dengan asyhadu anna Aliyan waliullah. Ini Syiah, kafir ini para jamaah. Antum jangan ragu. Terus Syiah itu bukan kafir, Syiah itu bermadhab Ahlul Bait. Gak ono madhab Ahlul Bait. Mereka itu cuma apa? Numpang nama. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yarfa'u biha sauta, tinggikan suaranya, li'anna dzalika minal bid'al muhdatsa. Kemudian ketika meninggikan suaranya, maka ini termasuk dari perkara yang bid'ah. Fa kullu ma yuf'alu ghairul adzan tsabita an Rasulullah sallam. Maksudnya yang ditinggikan itu adalah azan-azan kecuali dari lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah. Maksudnya apa? Ucapan-ucapan di luar azan itu dikeraskan suaranya. Fahuwa bid'atun muharramah. Ini bid'ah dan haram, dikeras-keraskan. Boleh enggak ketika azan itu berselawat Allahumma sholli ala Muhammad? Boleh, siapa yang ngelarang? Tapi tempatnya setelah azan, Pak. Tempatnya setelah azan. Faham para jemaah? Baik. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, katasbihi wan nasyid, misalnya ada tasbih-tasbih yang lain atau nasyid-nasyid atau puji-pujian yang lain, wa doa atau doa, wassalat wassalam ala Rasulillah jaharan, salawat secara panjang, qabla al-adhani aw ba'da, setelah adzan atau setelahnya. Fa kullu dzalika muhdatsatun mubtada'un. Ini adalah perkara yang beda, yahrumu fi'luhu, diharamkan, wa yajibu inkaru ala man fa'alah, dan kita harus mengingkari, tapi mengingkari itu dengan cara yang baik. Ya, kan setelah adzan itu kan ada doa para jemaah. Maka setelah adzan antum boleh berselawat dan kemudian lanjutkan dengan berdoa. Bukan kita tidak mau selawat, Pak, tapi selawat itu ada tempatnya, dan perkara ibadah tidak ada yang baru. Berarti selawatan baru tidak ada, Pak. Jadi jangan dibikin-bikin selawatan, Pak. Selawatnya kita adalah selawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yajuzul adzan qabla al-waqt, dan tidak boleh adzan sebelum waktu. Li'annahu syur'a li'ilami bidukhulihi, karena adzan itu adalah tepatnya masuknya waktu sholat, fala yahsul bihil maksud. Lah kalau misalnya adzan sebelum waktu sholat, terus maksudnya adzan itu apa? Kan maksudnya adzan itu kan untuk masuknya waktu sholat, terus antum adzannya sebelum waktunya sholat, ya tidak ketemu maksudnya. Walianna fihi taghyiran liman yasma'uhu, ini akan memperdaya orang-orang yang mendengarnya. Saya pernah, Pak, ya ini mungkin kesalahan adzan ya, saya belum tidur ketika saat itu, jam 11 adzan subuh, Pak. Salah satu masjid, as-sholatu khairu minan naum. Ya Allah, ini kesian. Berarti muadzinnya mungkin bangun di jam 11 disangka subuh. Betul, ternyata jamnya mati di jam 4. Lah, bangun jam 11, lah subuh jam 4 langsung adzan, Pak. Nah ini hati-hati, jamnya mati apa enggak nih? Nah ini kan mati kan. Nah ini hati nih. Saya kalau di masjid yang ada di sana, kalau ada jam mati langsung kasih baterai. Kalau enggak dikasih baterai, turunkan saja, membuat sesat orang lain. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh nganu takmir loh ya. Antum ini juga harusnya tahu diri loh antum ini. Kalau jamnya itu enggak beli no baterai. Jangan apa-apa takmir terus yang disuruh. Mer panas, belikan AC. Oh, wah. Dibelikan AC sama takmirnya. Lo kok mati? Listriknya siapa yang bayar? Lah ya antum ini harus tahu. Ini kalau mati enggak pakai disuruh antum, Pak. Enggak pakai disuruh antum tuh, belikan. Gitu loh para jamaah. Makanya di masjid kami, di Masjid Al-Faus, itu listrik kita buat prabayar pulsa itu. Gimana?
Loh iya pokoknya nih ayo. Jangan lupa share-sharean dulu, share terus ke jamaah-jamaah yang intinya yang mendapatkan manfaat di Masjid At-Taubah ini, ayo peduli sama masjid. Masjidnya jangan dibiar-biarin. Ini jam mati, tidak ada baterai. Jangan disalahkan takmirnya. Takmir ini sudah susah, ngurus pengajian ini susah loh para jamaah. Antum jangan bikin tambah susah, Pak. Gimana caranya? Dibantu. Dibantu segala macam apa dibantu, jangan diem, Pak. Sergep, Pak. Antum aja di WA, gimana? Siap. Masjid siap lagi. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, idza adzana al-fajr fayajuzu taqdimu qabla subuh li ta'ahabun nasu li salatil fajr. Kecuali adzan subuh boleh sebelum waktunya. Karena apa? Untuk membangunkan orang agar siap-siap salat. Lakin yang bagi ayyudzan adzanan akhar inda tulil fajr liya'raf an-nas dukhulil waqt wa hulul salat wassiyam. Tapi azan yang kedua tetap wajib, tetap harus dikumandangkan. Karena adzan yang kedua itu waktu salat dan waktu mulai puasa. Wa yusannu liman sami'a al-muadzin, dan disunnahkan barang siapa yang mendengar muadzin ijabatahu. Jawabannya bi ayyaqula mithla ma yaqul. Jawaban muadzin itu adalah apa jawabannya? Sesuai dengan apa yang diazankan, yang didengarkan, yang dilafadzkan. Wa yaqul inda hayya 'alas shalah, kecuali ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Kalau qad qomati sholat, sama qad qomati sholat. Apakah qomat itu dijawab? Jawab para jamaah. Karena qomat ini untuk mendirikan antum untuk melakukan apa? Salat. Tsumma yaqulu ba'da yafrul muadzin. Kemudian setelah azan itu selesai, Allahumma rabb hadhihi da'watid tammah. Ya Allah, pada doa yang sempurna, wassalatul qaim wassalatil qaimah, salat yang ditegakkan, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah, berikan kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, wa ba'athu maqamal mahmud, dan bangkitkanlah Rasulullah dengan di tempat yang terpuji, alladzi wa'adta, yang telah engkau janjikan. Ini para jemaah, kebanyakan orang yang doa ini adalah orang yang ke masjid. Kalau orang tidak ke masjid, tidak peduli sama adzan. La haula wala quwwata illa billah. Wa yahrumul khuruju minal masjid ba'dal adzan bila udhrin aw niyati ruju'. Setelah adzan antum tidak boleh keluar masjid kecuali ada uzur. Lah kenapa para jamaah? Wa idza syara'a al muadzin fil adzan wal insanu jalis, apabila adzan telah dikumandangkan dan manusia itu duduk, fala yanbaghi lahu ay yaqum, maka dia tidak boleh berdiri, bal yasbir hatta yafruq la'alla yatashabbah bisyaitan. Ketika saat itu dia sabar menunggu iqamat dan sholat. Jangan dia berdiri dan keluar dari masjid sama kayak setan. Jadi setan itu kalau kena suaranya adzan hilang. Wa yanbaghi lil muslim idza sami'a al-adzan, apabila seorang muslim mendengarkan adzan, harus ayatawajjah ilal masjid, ke masjid, wa yatruku sa'iral a'mali dunyawiyah, tinggalkan seluruh amalan dunyawiyah. Qala Allah Ta'ala fi buyutin adzina Allah, di dalam rumah-rumah Allah diperintahkan an turfa'a, meninggikan, wa yuzkara fiha, berzikir di dalamnya. Dengan apa? Bertasbih. Lau fiha bil ghuduwi wal asal, pagi dan petang. Rijalu la tulhihim, laki-laki yang tidak dilalaikan dengan tijarah, perdagangan, wala bai' an dzikrillah, dari zikir Allah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakat, dengan mendirikan salat dan menunaikan zakat. Yakhafuna yauman, mereka takut pada suatu hari, tataqallabu, guncang fihil qulubi wal absar, hatinya dan penglihatannya. Dalam surat An-Nur pada ayat 36 dan 37. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah, yang selanjutnya wal iqamah 11 jumlah. Iqamat itu 11 lafaz, 11 kata. Coba kita hitung sama-sama. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah,
qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Berapa? 11. Jadi adzan berapa tadi? Iqamat 11. Ini antum harus jadi muadzin semua nih para jemaah. Ya. Yang pinter adzan ngelatih yang belum bisa. Loh, kita di masjid kita para jemaah yang adzan tuh dilatih, Pak. Ya, lafadznya dilatih, ya, Pak. Karena ada kesalahan, misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu tidak boleh panjang barnya. Jadi kalau baknya panjang Allahu Akbar, Allahu Akbar, apakah Allah itu maha besar? Lah, ini kufur para jemaah. Antum masih menanyakan Allah itu besar apa enggak gitu loh. Ya. Kemudian yahdiruha secara cepat, hadir. Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah. Beda sama yang adzan. Kalau adzan pelan-pelan. Yusri fiha. Jadi agak cepat kalau iqamah. Li'anna li'ilamil hadirin. Karena ketika saat itu orang yang mau sholat sudah hadir gitu loh. Sudah tinggal sholat. Fala da'iya litarasul fiha. Dan tidak panjang-panjang. Wa yustahabbu ayatawalla al-iqamah min tawallil adzan. Orang yang adzan berarti orang yang iqamah, atau sebaliknya, orang yang iqamah adalah orang yang adzan gitu loh Pak Jemaah. Ya. Jadi orangnya satu saja. Tapi kalau misalnya yang adzan sakit perut, Pak, ya sudah antum aja yang adzan gitu ya. Apa? Iqamat ya. Jadi orang yang iqamat adalah orang yang adzan. Wala yuqimu illa bi idznil imam. Jangan iqamat kecuali dengan izin imam. Ini banyak yang tidak sabar. Kejadian para jemaah. Ada saya di situ. Tiba-tiba ini sudah ramai nih, kayak antum gini. Cuma takmir itu belum datang. Maksudnya imamnya belum datang. Akhirnya karena kelamaan nunggu imam, salah satu dari orang, ayo sudah. Kaget ini si siapa? Yang iqamat ini. Nunggu apa? Nunggu imam, Pak. Sudah banyak. Imam agak teko. Komat si fulan ini, Pak. Karena takut. Karena banyak ini yang hadir. Istilahnya ada acara kawinan gitu, Pak. Jadi ada acara kawinan. Ya, ada acara kawinan. Ketika zuhur banyak yang sholat. Si takmir kebingungan karena sudah banyak orang, ini gimana? Sudah sehabis iqamat, karena imamnya tidak datang, yang tadi nyuruh tidak mau jadi imam, Pak. Akhirnya kosong, tidak ada imam. Saya biarin sama saya. Akhirnya bingung ini, tuli-tulian. Lah, kan tadi ente yang nyuruh iqamat. Ente yang jadi imam di sini, tanggung jawab. Wah, tak bisa. Wah, astagfirullahaladzim. Makanya di masjidnya orang tuh tidak usah ruwet dulu, Pak. Di masjidnya orang tuh tidak usah ruwet dulu. Di masjidnya orang tuh kan rumahnya orang tuh kan. Ngatur-ngatur kayak gitu jangan ruwet. Kalau antum tidak setuju, jangan di masjid situ. Cari masjid yang lain. Tanpa mengurangi penghormatan kepada masjid. Kemudian para jamaah, wala yuqimu illa bi'idzil imam li'anna al-iqamah manutun. Karena iqamah itu adalah waktu manutun, waktu habi nadhril imam. Karena sandarannya waktu iqamah itu adalah melihat imam. Kalau imamnya belum datang, ya jangan diiqamati. Kecuali imamnya tidak datang tapi wakilnya datang. Tanya sama wakilnya, Pak Wakil gimana? Lanjut. Ya kalau tidak ada imamnya jangan. Kecuali imamnya tidak datang sampai lama baru. Apa kira antum di Masjidil Haram pernah seperti itu? Kira-kira pernah enggak? Kira-kira pernah enggak, Pak? Bismillah. Hah? Di Masjidil Haram? Pernah 30 menit sampai tidak komat. Tidak ada imam. Jangan diataubah, Pak. Di Masjidil Haram sempat tidak ada imamnya. Akhirnya kepala keamanan cari-carian siapa yang bisa jadi imam. Ternyata ketika saat itu ada kepala hakim yang umroh. Akhirnya kepala hakim itu dipegang sama si kepala keamanan. Ayo inti jadi imam di sana. Akhirnya sama pakaian ihramnya jadi imam. Ketika dia umroh, ketemu di sa'i kalau tidak salah. Jadi pihak keamanan itu kalau ada orang-orang penting yang umroh pasti kan tahu dia. Siapa yang umroh ini? Kejaksaan. Wah itu langsung
apa istilahnya ya, hakim, qadhi, diparani, dicari. Kan banyak tuh polisi itu, asar-asar. Cari, ayo jadi imam. Akhirnya dia yang jadi imam. Sudah telat 30 menit. Ya agama itu gitu, Pak. Kalau kita imam tidak datang 1 menit, tinggal. Terus yang disalahkan bukan yang iqomat, imamnya yang disalahkan. Lah, imam ini saya mau tanya sama antum, datang awal waktu apa akhir waktu? Ya? Doa antum jawab berdasarkan keilmuan antum. Awal waktu apa akhir waktu? Imam datangnya itu akhir. Lah kenapa kok imam bukan awal datangnya? Anak mau tanya mantu. Ndak, anak kenapa? Imam kok ndak datang awal, kenapa? Lah kalau imam datang awal, antum ditinggal, Pak. Makanya harus terakhir. Rasulullah itu terakhir datangnya. Jumatan itu ketika masuk, ya ketika mau khotib itu baru masuk. Lah kalau sekarang misalnya saya khotib Jumat di sini, ndak datang kurang 30 menit, telepon krangking antum. Tak udah hadir. Jadi Rasulullah itu datangnya itu subuh itu pergi sama Bilal, ya Rasulullah sudah waktunya sholat. Terakhir. Kalau antum imam datang di awal, antum tinggal rombongan. Faham ya? Taib. Wallahu a'lam shawab. Wa fala tuqamu illa bi isyaratiha, dan tidak didirikan sholat atau tidak iqamat kecuali dengan isyaratnya imam. Kalau imam tidak memberikan isyarat, jangan. Ayo dipraktek no, Pak, di masjid ini, Pak. Kalau antum tetap iqamat maunya sendiri para jamaah, berarti antum tidak menjalankan sunnah Nabi. Wallahu a'lam shawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan juga jangan sampai adzan pakai kaset, Pak. Hah? Rekaman pakai kaset, apalagi terus, Pak. Terus adzannya ini pernah terjadi para jamaah. Anak ngelihat sama mata anak kepala sendiri. Ada adzan, saya cari muadzinnya ndak ada. Di mana, Pak? Ini sini nih. Dia punya mimbar nih, adzan sama duduk. Sak macamnya orang-orang itu. Kalau agama ini tidak diatur, Pak, hancur agama itu, Pak. Betul enggak? Makanya diatur syariat ini. Kan adzan itu berdiri menghadap ke barat. Adzan, Pak. Saya cari muadzinnya kemana? Tapi bukan daerah sini, insyaallah. Bukan daerah sini, ada daerah lain gitu. Saya cari di sini ya, Pak, adzan, Pak. Astagfirullahaladzim. Berdiri, Pak. Oh, sampean, Mas. Berdiri, Pak. Ya Allah, Pak. Sampean nih, Pak. Ya itu kok ada uang ya. Ya tetap berdiri, Pak. Repot ya. Tapi subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, Allah ini apa ya, selalu nunjuki saya hal-hal yang gitu terus. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan antum juga ditunjuki dengan hal yang semacam itu dan dapat bisa merubah dia. Ada lagi adzan, saya cari, tidak ada muadzinnya. Saya cari ke sana juga tidak ada. Datang orang, Pak, iki sopo sing adzan, Pak? Iku kaset, Pak. Astagfirullah. Nggak, kenapa kok pakai kaset? Nggak ada wong ya, Pak. Lo sampein sopo kucing? Kalau gak ada wong. Walhasil. Baik para jamaah, wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.